GCMS, Gas Chromatography Mass Spectrometry. Apa itu GCMS? GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa, yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Terdapat dua fase pada GCMS. Yang pertama, fase diam. Fase diam adalah lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifatnya. Selanjutnya, fase gerak. Fase gerak adalah untuk membawa hasil pemisahan berupa gas yang membantu pemisahan, tetapi dia tidak bereaksi dengan sampel. Fase gerak yang digunakan pada GCMS adalah gas inert, seperti helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Tetapi yang sering digunakan adalah helium dan argon karena lebih purity. Apa saja bagian-bagian yang terdapat pada GCMS? Yang pertama, gas pembawa, berbentuk tabung gas dengan tekanan besar. Contoh gas pembawa diantaranya hidrogen, nitrogen, argon, helium, dan lain-lain. Selanjutnya, flow controller, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas karier. Selanjutnya, gas karier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen GC tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Selanjutnya, kolom oven merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini, suhu dapat dikendalikan. Maksudnya, bisa dinaik atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ketika proses senyawa foliate pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data S carrier. Yang terakhir, kromatograf merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Penggunaan alat GCMS. Hal pertama yang dilakukan yakni kita dapat mengaktifkan DC sebagai langkah awal. Kemudian dapat diikuti dengan prosedur-prosedur yang ada di bawah ini. Aktifkan uninterruptible power. Kemudian aktifkan komputer sebagai sarana. Selanjutnya, buka katup gas, aliran gas ke GC, gas helium sebagai pembawa. Selanjutnya, aktifkan gas kromatograf GC dengan tombol on atau off berada di sisi kiri bawah. Tunggu hingga GC selesai initialisasi dan self-test, kira-kira 2 menit. Aktifkan software Chemistation dengan double program. Klik kiri ikon instrumen 1 online atau klik start instrumen 1 online Chemistation. Pastikan menu berada pada load method, conditioning method, method and run control, pilih metode yang diinginkan. Sebelum digunakan, pastikan kolom sudah di conditioning dengan suhu 20 derajat Celcius di bawah suhu maksimum kolom atau di atas suhu operasional, tetapi tidak diperbolehkan melewati suhu maksimum kolom seperti yang tertera di tag kolom. Selanjutnya, conditioning GC selama 30 menit, pilih metode yang akan digunakan untuk analisa method and run control. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Untuk melakukan kalibrasi pada alat GCMS, pertama-tama persiapkan standar kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Injeksikan standar ini ke dalam alat
dan rekan responnya. Selanjutnya, tentukan faktor koreksi dengan membandingkan respon dari sampel kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Sesuaikan parameter alat seperti waktu retensi dan respons spektrometer massa agar sesuai dengan standar. Ulangi langkah-langkah ini hingga mendapatkan hasil kalibrasi yang konsisten. Pastikan untuk melakukan kalibrasi secara teratur untuk memastikan akurasi analisis yang optimal. Selanjutnya, sediakan UPS untuk mengantisipasi listrik padam saat mesin sedang running. Selanjutnya, pastikan selalu mengingat untuk membuka dan menutup tuas gar karier sebelum dan setelah penggunaan. Selanjutnya, lakukan kalibrasi secara berkala, terlebih ketika alat gas horomatografi menemui peak dan tidak sesuai. Selanjutnya, setelah selesai penggunaan, pastikan mematikan instrumen sesuai dengan prosedur, seperti menurunkan terlebih dahulu suhu inlet dan kolom. Selanjutnya, juga dirasa terdapat kejanggalan teknis selama mesin. Yang terakhir, running, pastikan untuk menghubungi tim teknisi. Troubleshooting GC-MS. Masalah pertama yang sering terjadi adalah GC injector problems. Penyebabnya biasanya pemasangan kolom yang buruk menyebabkan volume mati pada injektor. Masalah pertama yang sering terjadi adalah puncak melebar dan berekor. Perawatan yang bisa dilakukan adalah pasang kembali kolom injektor, periksa segel diveruler, periksa kedalaman penyisipan, pastikan potongan kolom bagus. Selanjutnya, GC column problems. Masalah pertama yang sering terjadi adalah resolusi kromatografi yang buruk. Penyebabnya biasanya suhu kolom atau program tidak dioptimalkan. Perawatan yang bisa dilakukan adalah memodifikasi metode dengan mengubah kemiringan segmen ram suhu. Kekurangan dan kelebihan pada GC-MS. Kelebihannya adalah menawarkan efisiensi ionisasi Flower yang konstan, apapun struktur kimia senyawanya, dan dapat mencapai deteksi unsur sub-pikogram untuk Flower. Dengan batas deteksi sekitar satu urutan besarnya lebih baik daripada teknik unsur MS lainnya. Kekurangannya, pemakaiannya terbatas hanya untuk zat-zat yang bersifat mudah menguap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.